itu bisa dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka nasihat sangat penting bagi kita. Rasulullah bersabda, ad-dinu nasihat, ad-dinu nasihat, ad-dinu nasihat. Agama itu nasihat, agama itu nasihat, agama itu nasihat. Ini sangat pentingnya nasihat pada kita sampai Rasulullah mengulang-ulang 3 kali dalam sahabatnya. Bahkan dipertegas dalam firman Allah, wa yatajannabul asqal ladzi yaslan narul kubra tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Wa yatajannabul asqal, orang yang menjauhi pada peringatan itu adalah asqal, celaka. Tempatnya orang yang celaka yaslan narul kubra, dimasukkan dalam neraka yang besar. Keadaan di sana la yamutu fiha wa la yahya, tidak mati dan tidak hidup. Kenapa dikatakan tidak mati? Karena masih merasakan azab dari Allah. Kenapa dikatakan tidak hidup? Karena sudah mati di dunianya. Bahkan nanti penghidupannya sempit. Penghidupan sempit di dunianya. Walaupun hartanya bergelimang, banyak hartanya, tapi hatinya selalu gundah gulana, gelisah, tidak tenang hidupnya. Dan kalau meninggal di alam kuburnya itu nanti akan dihimpit oleh kubur tersebut. Hal ini dijelaskan dalam surat Toha ayat 124, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dongka wa yansuruhum yaumal qiyamati a'ma. Wa man a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling pada peringatanku. Peringatan Allah di dalam Al-Qur'an 30 juz. Peringatan Rasul di dalam al-hadisnya. Namun semuanya tidak diindahkan. Berpaling terhadap peringatan Allah, maka ma'isyatan dongka, penghidupannya sempit. Yang dimaksud dengan penghidupan sempit ini adalah di alam kubur. Hal ini dijelaskan dalam hadis riwayat Abu Hatim dari Abi Sa'id. An Abi Sa'id qala Rasulullah SAW fi qaulillahi ta'ala fa inna lahu ma'isatan dunka. Yang dimaksud firman Allah, makna sesungguhnya nanti akan penghidupan sempit. Qala Rasulullah SAW dammatul qabri, terhimpitnya di dalam kubur. Syafaat Rasulullah, syafaat Al-Quran itu diberikan nanti ketika kita masuk ke dalam neraka. Tapi di kuburan itu tidak ada syafaat. Di kuburan tidak ada syafaat panjang. Waktu alam barzah itu sampai hari kiamat. Nah, kalau mendapat nikmat kubur berarti kita selamat. Kalau mendapatkan azab kubur berarti kita tidak akan selamat. Maka kita supaya berusaha semaksimal mungkin melaksanakan kewajiban kita disesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing. Bahkan dipertegas lagi di dalam hadis riwayat Ibnu Hatim dari Abi Hurairah, an Abi Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al mu'min fi qabrihi fi radatil hadra wa yurhabu lahu sab'una dir'an wa yunawwiru lahu fi qabruhu kal qamari lailatul badr. Jadi Rasulullah SAW bersabda, kuburannya orang iman adalah nanti di Rodatul Hadro, di taman yang hijau, luasnya sab'una diro, 70 diro. Jadi 70 diro itu 35 meter luasnya kuburannya. Wa yunawwiru, dan dicahayakan, diberikan cahaya sebagaimana bulan purnama. Ini keuntungannya bagi orang-orang yang beriman yang selalu istiqomah.
tepat waktu di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Karena ibadah kepada Allah itu terutama sholat itu berat bagi yang khusyuk. Maka kita proses untuk mencari khusyuk itu tidak mudah. Tapi gampangnya cari yang paling mudah. Caranya yaitu di dalam sabda Rasulullah SAW ada seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ayu amalil abdul? Amalan apa yang paling abdul?" Maka Rasulullah menjawab, "As-sholatu li waqtiha," salat tepat waktunya. Kalau kita sudah sholat tepat waktu, tertib sholatnya, maka dengan sendirinya kita akan khusyuk. Dengan sendirinya. Makanya sholat ini terus menerus dilaksanakan. Sekali saja kita khusyuk, maka itu yang diterima. Maka inilah nanti yang akan menyelamatkan kita. Jadi dalam proses semuanya di dalam melaksanakan beribadah kepada Allah. Atadaruna bima unsilat hadil ayat fa inna lahu ma'isatan dhamka mal ma'isatu dangka qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Jadi Rasulullah terus bertanya pada para sahabat, apakah kamu tahu ayat ini diturunkan fa inna lahu ma'isatan dangka tentang kehidupan yang sempit? Apa yang dimaksud dengan kehidupan yang sempit? Maka para sahabat bertanya, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Adzabal qabri walladzi biyadihi binafsi la yusallitu alaihi tis'ata wa tis'una tinnina atadrumatinin. Jadi Nabi menjelaskan tentang ma'isatan dongka itu. Apakah kamu mengerti? Ayat ini diturunkan tentang fa'inna lahu ma'isatan tentang kehidupan yang sempit itu apa? Maka para sahabat bertanya, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Adzabal kafiri qabri. Ini adalah adab kubur bagi orang-orang yang kafir. Demi Allah, la yusallitu alaihi, niscaya mereka digigit dan dikunyah oleh 99 ular tinin. Atadaru nama tinin? Apakah kamu tahu apa itu tinin? Tis'ata wa tis'una hayatan. 99 ular. Likulli hayatun, setiap hayat, setiap ular itu sab'atu rusul, 7 kepalanya. Wa yanfukhu fil jismi, dan menyemburkan jasadnya, ke jasadnya, menyemburkan bisanya ke jasadnya, dan menggigit dan mencakar ila yaumi yub'atsun, sampai hari dibangkitkan. Ini adab bagi orang-orang kafir. Tapi kalau bagi orang iman itu insya Allah tidak seperti itu. Tapi sebenarnya bagi orang iman itu akan terkena adab kubur dengan dosa yang remeh, dosa yang kecil. Inna aksari adabil qabri minal baul. Sesungguhnya banyakkan orang yang disiksa di kubur itu dari percikan air kencing. Air kencing tidak cebok. Wal gomina, mengadu domba, atau omongan ini diperpanjang, atau sering gosip. Nah, itu yang menyebabkan orang-orang iman itu nanti diadab di dalam kubur. Maka agar keluarga kita yang telah meninggal supaya bisa dikurangi adab dari kubur. Jadi tidak bisa hilang. Mengurangi adab kubur apabila anaknya yang berhubungan darah, senasab, anaknya itu selalu membaca surat At-Tabarok sampai selesai 30 ayat. Itu keutamaannya, dapat mengurangi adab kubur. Jadi
baca saja, karena dengan sendirinya itu akan terkirim kalau anaknya senasab sampai 7 ke atas 7 ke bawah, yaitu sampai kakek kita yang paling 7 yang keduluan dulu, zaman dulu nenek moyang kita yang sampai 7 turunan itu, ke bawahnya juga 7 turunan, ke samping kanannya juga sepupu 20 sampai 7 pupunya itu, dan itu semuanya itu dengan sendirinya akan terkirim dengan sendirinya. Tapi kalau orang lain, maka para ulama berpendapat dikhususkan. Maka khususan ila arwah, karena kita orang lain itu tidak punya nasab, niatnya disodakohkan. Kalau umpamanya dikabulkan oleh Allah maka beruntung, umpamanya tidak, orang yang telah meninggal panggil ustadz untuk menghatamkan Al-Quran, kalau tidak nyambung, tidak diterima, maka dia hanya dapat pahala itu at-tu'am, memberi makan. Nah ini yang patut kita sadari. Maka anaknya cukup Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Kalau umpamanya tidak bisa membaca Al-Quran, insya Allah Al-Fatihah dan Al-Ikhlas ini hafal semua. Itu saja tiap hari, tiap waktu dibaca, sebanyak-banyaknya. Itu saja. Karena hadisnya itu barang siapa membaca Al-Fatihah dan Al-Ikhlas, itu sama hukumnya dengan menghatamkan 30 juz. Itu bagi orang yang tidak mampu. Tapi kalau orang yang lancar tidak. Itu. Ini yang patut kita berusaha agar kedua orang tua kita yang telah mendahului kita, saudara-saudara kita, selalu mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Al-Quran musafiun wa mahilun musadakun man ja'alahu amamahu qadawu ilal jannah man ja'alahu khalfahu saqo ilan nar. Al-Quran adalah sebagai syafaat yang dibenarkan syafaatnya, dan sebagai pelapor yang dibenarkan laporannya. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran di depannya, maka Al-Quran nanti akan menuntun kita menuju ke dalam surga. Dan barang siapa yang menjadikan Al-Quran di belakangnya, maka Al-Quran nanti akan menjerumuskan kita ke dalam neraka. Maka sebelum kita meninggal, mari kita persiapkan diri kita. Wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Berbekalah kamu sekalian, sungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Semuanya dari Allah, kita kembalikan pada Allah. Barakallahu fikum fi manafi ma min ayati wa hakim. Innahu ta'ala jawadun karim. Malikum bararrahim wa nastaghfirullah innahu ghafurur rahim.